Apa yang kita bicarakan kali ini adalah hal yang mungkin kontroversial bagi banyak orang. Pertanyaan tentang apakah alien itu ada? Apakah UFO itu ada? Atau mungkin pertanyaannya, apakah ada kehidupan di luar bumi? Ini adalah pertanyaan yang sangat menarik, tapi sebenarnya sudah sangat lama. Sekitar tahun 1940-an dan 50-an, laporan tentang piring terbang dan alien bahkan hype dalam budaya pop Amerika. Memang belum ada yang pernah menemukan kehidupan di planet lain manapun, dan belum ada bukti yang mendukung secara pasti mengenai kehidupan di luar bumi. Tapi aku akan coba memberikan perbandingan. Di planet ini, selain hal-hal besar seperti gajah di darat atau paus di laut, ternyata kita baru tahu kalau ada kehidupan yang disebut mikroba. Artinya apa? Definisi kita tentang tempat yang bisa dihuni terus berkembang. Dan itu yang sedang didorong oleh banyak badan antariksa di seluruh dunia. Memang manusia sudah menjelajahi Mars, tapi ingat, kita baru menjelajahi sebagian kecil dari Mars. Jadi penekanannya kita belum bisa memastikan alien itu ada atau tidak. Seperti yang disebut oleh astronom kawakan Carl Sagan, alam semesta adalah tempat yang cukup besar. Kalau isinya hanya manusia saja, rasanya seperti membuang-buang ruang. Tapi begini, ada banyak klaim dari orang awam, bahkan ahli yang pernah secara langsung melihat alien atau UFO. Apakah klaim tersebut benar? Itu yang mau kita buktikan dalam video ini. Dalam sebuah kongres di Amerika Serikat Juli 2023, digelar rapat dengar pendapat terkait fenomena UFO, terkait program rahasia pemerintah Amerika Serikat dan juga terkait hasil penyelidikan UFO. Departemen Pertahanan Amerika Serikat menyangkal kalau ada program rahasia, tapi 3 saksi yang dihadirkan dalam kongres berkata lain. Saksi-saksi tersebut adalah David Gross, seorang mantan perwira intelijen yang sebagai pelapor mengklaim kalau pemerintah Amerika Serikat telah menutupi temuan aktivitas non-manusia dan menyebut pemerintah Amerika Serikat menyimpan pesawat luar angkasa milik alien. Saksi lain adalah David Prever, seorang mantan komandan Skuadron Black Aces Angkatan Laut Amerika Serikat yang menyebut kalau ia pernah mengelilingi UFO saat terbang dengan FA-80F di atas Pasifik pada tahun 2004. Sementara Ryan Graves yang juga mantan pilot Angkatan Laut menyebut kalau skuadronnya beberapa kali berhadapan dengan benda misterius yang bisa tetap diam di tempat meski terkena angin berkekuatan badai. Sidang ini cukup menarik perhatian global karena memicu pemikiran skeptis banyak orang soal keberadaan alien. Tapi kebanyakan skeptis pada pernyataan saksi yang ada di dalam Kongres. Alasannya ditemukan ketidakkonsistenan dari pernyataan Gross dan saksi yang lain, terutama saat diwawancarai media. Itu menurut temuan The Guardian. Gross disebut berulang kali mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan komentar di depan umum karena informasi yang ia punya sangat dirahasiakan. Gross juga ternyata belum pernah melihat benda yang dimaksud, dan pernyataannya itu didasarkan pada perbincangan dengan pejabat intelijen tingkat tinggi. Badan Penerbangan dan Luar Angkasa Amerika Serikat NASA pun angkat bicara dan menyebut belum menemukan adanya bukti konkret, termasuk dari berbagai perjalanan ke antariksa bahwa ada kehidupan di planet selain bumi. Masalah benda yang disebut diambil dari pesawat militer F-18 yang memperlihatkan citra benda bentuknya mirip balon. Pentagon juga masih belum bisa mengidentifikasi benda itu adalah apa. Jadi sulit untuk membenarkan klaim dari ketiga pelapor. Kita juga memang tidak bisa begitu saja percaya dengan pernyataan dari NASA. Jika ada yang disembunyikan oleh pemerintah Amerika Serikat tentang aktivitas non-manusia, itu mungkin saja. Tapi ketika akan membenarkan klaim tentang alien atau UFO, belum ada cukup bukti untuk mengatakan ya. Jika di Kongres Amerika tidak ada cukup bukti untuk mengklaim alien itu benar-benar ada. Di Meksiko, jasad yang diklaim sebagai jasad alien berusia 1000 tahun dipamerkan saat sidang Kongres pada September 2023. Dua jasad yang dipamerkan ini punya warna keabu-abuan dengan fitur wajah mirip manusia, dengan perawakan persis seperti penggambaran kita tentang alien selama ini. Para ilmuwan menemukan kalau kedua jasad ini berasal dari satu kesatuan kerangka dan bukan dirangkai dengan objek manusia. Dan bahkan, klaimnya salah satu di antara jasad sedang dalam masa kehamilan.
Setelah dilakukan perbandingan dengan sampel DNA, ditemukan kalau lebih dari 30% DNA spesimen tidak diketahui. Itu pernyataan dari Jamie Mawson, orang yang menginisiasi kongres tersebut, yang menyebut di bawah sumpah kalau dua artefak yang dibawanya adalah jasad makhluk dari luar angkasa. Apa yang membuat orang ragu adalah reputasi Jamie Mawson. Dia adalah seorang jurnalis dan peneliti kontroversial asal Meksiko. Ditambah dalam Kongres, sosok Ryan Graves yang memberikan kesaksian kontroversialnya di Kongres Amerika juga muncul mendampingi Mawson. Klaim dari Mawson banyak dibantah oleh para ilmuwan yang menyebut kalau belum ada cukup bukti untuk bisa mengklaim itu adalah alien. Dan juga Mawson punya reputasi buruk terkait penemuan-penemuan sebelumnya. Seperti yang sudah disinggung tadi, dia dikenal sebagai seorang jurnalis dan juga peneliti kontroversial yang punya rekam jejak palsu tentang UFO sebelum muncul di Kongres Amerika. Mawson pernah mengklaim punya tengkorak dengan kepala memanjang yang disebutnya sebagai mayat mumi alien di Nazca, Peru. Belakangan terungkap kalau mumi itu adalah seorang anak yang kepalanya diikat dengan kain sebagai praktik budaya kuno dari suku Nazca. Maret 2022, juga pernah ditemukan makhluk aneh yang serupa dengan embrio berlendir dengan mata kecil di sebuah jalan di Sydney setelah hujan lebat mengguyur kota ini. Pria yang menemukannya bernama Harry Hayes saat sedang jogging di pagi hari, lalu diunggah di akun media sosial pribadinya. Oke, kita bahas dulu sedikit tentang kronologi penemuannya. Sydney dilanda hujan lebat dalam beberapa hari terakhir, saat itu dengan beberapa daerah terendam banjir. Menurut kesaksian Hayes, dia tidak menemukan makhluk aneh ini di jalan manapun. Hanya di jalan lembab di pinggiran kota Miracle. Saat diunggah, tidak ada yang bisa menjelaskan, bahkan akademisi dan pakar juga tidak tahu. Makanya klaim sepihaknya kalau itu adalah embrio alien. Tapi beberapa ahli biologi mencoba mengklarifikasikannya sebagai embrio dari binatang possum atau glider sugar, spesies marsupial asli Australia. Ada juga komentar yang menyebut kalau itu hanyalah bayi gurita yang tentakelnya menyatu atau sejenisnya. Klaim kedua ini juga bisa jadi masuk akal kalau merujuk kondisi saat itu terjadi hujan yang sangat lebat dan berakibat beberapa daerah terendam banjir. Jadi embrio gurita ini terdampar sampai ke jalan di Sydney. Pada malam tanggal 30 April 2023, sebuah kilatan muncul semacam meteor yang melesat dari langit. Kemunculan semacam meteor tersebut ternyata memicu kejadian selanjutnya. Polisi menerima panggilan 911 dari keluarga yang mengaku ketakutan setelah mereka melihat makhluk asing setinggi sekitar 3 meter di halaman belakang rumahnya. Dari rekaman suara, penelpon tersebut menyebut matanya besar berkilau, menjulang tinggi hampir 10 kaki dan 100% bukan manusia, tapi alien. Polisi pun meresponnya dengan mendatangi pelapor untuk melakukan penyelidikan. Petugas mewawancarai para saksi, memeriksa area sekitar rumah. Polisi bahkan menyelidiki laporan ini selama beberapa hari. Apa yang ditemukan oleh petugas adalah lingkaran yang ada di tanah. Salah satu saksi menyebut kalau lingkaran itu muncul saat sebuah benda tak dikenal mendarat di halaman. Tapi ternyata gambar melingkar tersebut sudah terlihat lewat Google Earth selama lebih dari setahun. Dan menyimpulkan kalau lingkaran tersebut dibuat oleh alat berat yang ada di halaman rumahnya. Klaim Departemen Pertahanan sudah ada lebih dari 800 kasus fenomena udara yang diklaim UFO sejak 27 tahun terakhir. Dan hanya 2-5% kasus yang bisa dijelaskan. Mundur beberapa bulan sebelumnya, sekitar akhir tahun 2022, juga ditemukan potongan tangan di pesisir pantai Ilha Comprida, Sao Paulo, Brasil. Potongan tangan ini ditemukan oleh sepasang anak muda saat berjalan di pinggir pantai. Yang aneh karena bentuk tangannya di luar dari tangan manusia normal. Jari-jarinya sangat panjang. Dan itu sangat jelas bukan tangan manusia. Muncullah spekulasi kalau potongan tangan tersebut milik alien. Tapi berdasarkan analisis ahli biologi kelautan Eric Kamen, potongan tangan tersebut kemungkinan dari cetacea, sejenis mamalia air termasuk paus atau lumba-lumba yang mungkin mati sekitar 18 bulan lalu. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan pengamatan awam dan untuk memastikannya dibutuhkan pengujian lebih lanjut.